Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan juga dosen pengampu Bu Rika saja. Hari ini saya beserta teman-teman saya ada Gindi Muhammad Ihsan, Sena Dosli akan mempresentasikan tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Sebelumnya kami membuat video pembelajaran jarak jauh ya, karena sedang kondisi pandemi seperti ini kan. Misalnya kita ngumpul juga takut menimbulkan klaster-klaster baru ya, teman-teman. Bukan begitu teman-teman? Ya, betul. Setuju. Langsung kita mulai aja nih ya. Oh iya, kita kasih tahu apa video pembelajaran kita ini sharing-sharing diskusi dikit lah ya Bang ya. Jadi bahasanya nggak terlalu kaku nih untuk teman-teman yang nonton nanti ya. Nanti jangan kaget kalau ada bahasa-bahasa kita yang nggak kaku. Kurang dipahami nih. Ya. Kurang dipahami. Gitu. Kita lanjut ya. Tema kita hari ini adalah kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Dibuat oleh Imam Hanafi, Juni Muhammad Ihsan, dan Sena Rusli. Yang pertama, pendahuluan. Guru memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pengembang kurikulum pendidikan yang turut menentukan masa depan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Upaya-upaya nyata guru sebagai penyentuhan pelaksanaan peran strategisnya adalah memberikan dan membekali peserta didik dengan ilmu yang disertai kasih sayang agar anak menjadi seseorang yang berilmu dan kehalusan budi pekerti. Oleh karena itu, guru haruslah orang yang berbobot. Ia harus memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kemampuan profesional yang baik, idealisme dan pengabdian yang tinggi, dan keteladanan yang diikuti jadikan rujukan. Itulah hakikat guru dimanapun, khususnya dalam budaya kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan strategi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Lalu ada yang pertama, kualifikasi guru. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang pengertian kualifikasi menurut KBBI. Yang pertama, kualifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Yang kedua, kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Jadi setiap seseorang yang menduduki jabatan pasti harus mempunyai kualifikasi. Lalu di sini ada guru yang kualifikasi adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya, guru pada setiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya. Jadi, guru profesional itu harus memenuhi suatu disiplin ilmu ya. Jadi, apa yang belajar di sekolah atau di universitas untuk mengambil jenjang S1-nya, itulah yang akan membawanya menjadi guru di mata pelajaran ketika dia mengajar nanti kan. Kita lihat di pasal 42 Undang-Undang tahun 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tahun 19 tahun 2025 menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebelum lanjut, Bang Sena atau Ihsan ada komentar tentang guru profesional ini yang harus memiliki kualifikasi. Silakan. Oke. Nah, mungkin kalau dari saya ini kali ya, pertanyaannya tadi kan kita diminta kalau misalnya ini jadi guru ada kualifikasi tertentu gitu ya. Misalnya itu tadi kalau mau jadi guru matematika, ya berarti kita harus lulus sertifikasi jurusan matematik, guru matematika, dan segala macam. Tapi gini ya, di undang-undang tersebut atau di lapangan yang mungkin selama ini kita pernah amati, yang memberikan sertifikasi itu adalah kira-kira sudah memiliki kualifikasi yang baik belum? Maksudnya dia kan memberikan kita
ini ya memberikan kita semacam amanah gitu. Kalau dulu ya lanjut. Kalau dulu kan mungkin ada istilahnya dulu pernah ada tuh namanya sekolah keguruan kan ya. Terus sarjana pendidikan guru segala macam. Nah, kalau sekarang kan perkembangannya adalah lewat sertifikasi tadi. Yang jadi pertanyaan adalah apakah yang memberikan kita kualifikasi itu, yang menentukan kita berqualified atau tidak, nah itu sudah memiliki kualifikasi atau belum gitu. Karena yang mungkin yang memberikan kepada kita sertifikasi nanti ada profesor atau Kementerian Pendidikan langsung gitu ya. Tapi bisa dijamin nggak nih setiap guru yang punya sertifikat mempunyai keahlian mengajar, gitu, keahlian mendidik. Kalau memang harusnya yang pasti sertifikasi itu nanti ada tahapan-tahapan proses-prosesnya Bang ya. Nah, nanti sertifikasi itu kita bahas di poin terakhir ya. Jadi yang jadi poin yang pertama ini kualifikasinya itu. Ya, tentang kualifikasinya itu. Tapi kalau dari segi kualifikasi kayaknya sudah mencukupi ya kita untuk menjadi guru. Pada kita kayak harus S1 gitu mungkin banyak Bang ya, sudah terpenuhi kali Bang. Betul. Yang pasti di poin ini setiap guru itu harus punya ini Bang, disiplin ilmu Bang. Jadi disiplin ilmu, ya, keahlian lah ya. Keahlian. Jadi nanti jangan sampai gurunya ketika satu dia mengambil pendidikan matematika, pas mengajar malah ngajar agama kan malah lucu gitu Bang. Malah nggak nyambung. Betul. Nggak nyambung bau golok. Siap. Kita lanjut Bang. Doanya kan gitu. Kita lanjut aja Bang. Nanti nyambung. Ya, lanjut yang kedua, kompetensi guru. Tadi kualifikasi kan kompetensi. Menurut Johnson tahun 1994 ada 3 hal yang berkaitan dengan kompetensi. Yang pertama, kompetensi pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi orang yang berkompetensi akan mudah dalam mengerjakan kemampuan, dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Bagaimana dia mampu melaksanakan dari job desk yang ada di pekerjaannya, memiliki kecakapan khusus untuk menyelesaikan masalahnya, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi menunjukkan kepada tindakan kinerja rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi prasyarat yang diharapkan. Jadi orang yang berkompetensi akan menjalankan tugas-tugasnya secara rasional, gitu Bang. Ya. Lalu yang ketiga ada kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang memiliki kecakapan, daya, otoritas, kemahiran, dan pengetahuan. Jadi orang yang berkompetensi memiliki karakteristik yang ada seperti ini, seperti kecakapan, ada daya, ada otoritas, kemahiran, dan tentunya ada pengetahuan. Jadi menurut Johnson tahun 1994, 3 hal inilah yang berkaitan dengan kompetensi. Lanjut pengertian kompetensi. Lisan, silakan kamu baca, San. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan dan keahlian didasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif untuk melaksanakan pekerja secara profesional. Seorang yang kompeten dalam pekerjaan yang didasari atas persyaratan profesi dikatakan sebagai profesional kompeten yang menurut Johnson 1984. Ini apanya nih, Bang? 185. Jadi nanti di slide berikutnya ada karakteristik seseorang menurut Johnson. Jadi orang yang berkompetensi harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama ada rasional. Jadi orang yang berkompetensi harus melakukan tindakan-tindakannya secara rasional. Di sini dikatakan bahwa seorang guru dapat melakukan sesuatu pekerjaan tentu secara rasional. Gimana Bang Sena setuju bahwa guru-guru mengerjakan semua job desk-nya secara rasional gitu Bang? Setuju Bang ya? Ya, setuju. Lalu yang kedua ada berpengetahuan. Seorang guru harus menguasai perangkat pengetahuan tentang seluk-beluk apa yang menjadi tugas pekerjaannya. Ini yang saya bilang, yang tadi gue bilang penting Bang. Bagaimana guru tuh harus mempunyai kompetensi untuk memahami job desk yang diberikan yang diamanatkan kepada dia gitu. Jadi ketika dia sudah mengetahui job desk-nya apa, apalagi dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih, yang cukup, dia akan lebih mudah mengerjakan job desk yang diberikan seperti itu. Lalu ada berketerampilan.
Seorang guru menguasai perangkat keterampilan tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya. Jadi guru sudah punya gambaran bagaimana dia akan melakukan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bagaimana dia menyusun strategi-strateginya seperti itu. Jadi guru harus mempunyai karakteristik berketerampilan. Lalu yang keempat ada basic standarisasi. Guru harus memahami basic standar tentang ketentuan kelayakan normatif mengenai kondisi dari proses yang dapat ditoleransi dan kriteria keberhasilan. Jadi maksudnya di sini gini loh Bang, basic standarisasi. Jadi dalam pembelajaran guru harus memiliki standar-standar tertentu Bang. Contoh misalnya kalau di sekolah-sekolah kita tuh mengenal kayak KKM gitu Bang ya, mungkin Bang ya. KKM. Standarisasi. Jadi ketika standar perilaku juga kayaknya dinilai juga ya. Nah, itu mungkin penting juga. Betul. Lalu ada motivasi. Seorang guru harus memiliki motivasi dan aspirasi unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Mungkin motivasi di sini untuk pribadinya dan juga untuk murid-muridnya kali Bang ya. Bagaimana dia memotivasi murid-muridnya, dan juga harus penting juga memotivasi dirinya sendiri. Nggak mungkin ya bisa motivasi orang cuman dalam dirinya tuh nggak ada motivasi buat mengajar gitu Bang ya. Betul. Ya. Lalu ada otoritas. Seorang guru harus memiliki kewenangan yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensi. Yang dimaksud otoritas ini, guru itu dalam menjalankan job desk-nya itu dia berpendirian teguh dan tidak dapat diintervensi orang Bang. Seperti itu. Jadi contohnya begini, ketika guru memberi nilai kepada muridnya, dia tuh harus mempunyai otoritas. Kalau muridnya sekiranya ingin diberi nilai C, yang C dia tidak bisa diintervensi mau dari orang tua atau dari luar sekolah-sekolah seperti itu Bang. Dari ruang lingkup sekolah maksud saya gitu. Mungkin betul kata Bang Sena. Kita lanjut Bang ya. Harus ada penguatnya itu tadi. Ya. Ayo kita lanjut Bang. Nah dari ke-6 tadi tuh bisa kita rangkum bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru itu harus 4 Bang. Tadi kan 6 itu menurut Johnson itu. Nah kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada 4. Yang pertama ya pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. For your information aja bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik ialah kemampuan dalam pengolahan pembelajaran peserta didik ya, yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yang pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman tentang pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat ada perencanaan pembelajaran, lalu ada pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, lalu yang terakhir pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa pengertian seperti tersebut di atas dengan kompetensi pedagogik, maka guru mempunyai kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Ini kompetensi pedagogik, guru harus mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, mengaktualisasikan landasan mengajar. Yang kedua, menguasai ilmu. Yang ketiga, mengenal siswa. Yang keempat, menguasai teori motivasi. Yang kelima, mengenali lingkungan masyarakat. Yang keenam, menguasai penyusunan kurikulum. Yang ketujuh, menguasai teknik penyusunan RPP. Yang kedelapan, menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran dan lain-lain. Jadi, guru itu harus mempunyai kompetensi pedagogik yang seperti saya bacakan tadi, Bang. Harus punya ilmu pengetahuan, harus bisa menyusun RPP, perencanaan kurikulum dan pembelajaran seperti itu. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sendiri adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan dengan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Jadi guru itu di samping harus memiliki kompetensi pedagogi, dia harus memiliki kompetensi kepribadian. Jadi bagaimana bisa guru mengajar tapi dia tidak memiliki kepribadian yang baik, seperti itu, Bang. Ya, jadi hakikatnya juga guru kan digugut dan ditiru gitu, Bang ya. Jadi guru sebagai pengajar pasti menjadi role model murid-muridnya ya. Jadi itu yang harus ditekankan kepada guru, harus memiliki nilai-nilai luhur, berkepribadian baik gitu. Lalu yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran
Nah, lalu guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, kalau mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Nah, yang dimaksud profesional ini guru itu selain menguasai, guru juga harus paham teorinya, paham ilmu secara mendalam. Jadi ketika mengajarkannya, siswa-siswa itu tidak dikasih ilmu itu hanya kulitnya saja, tapi secara mendalam, secara detail, seperti itu yang dimaksud profesional. Sampai benar-benar paham gitu ya? Nah, iya ya itu. Jadi profesional juga dituntut, guru profesional juga maksudnya profesional di sini juga dalam mengajar gitu. Bagaimana dalam mengajar, apakah profesional atau tidak. Jadi ada guru kan begini Bang, ini cerita aja Bang ya, gua punya pengalaman pribadi gua, bahwa ada guru tuh punya masalah dalam rumah, tapi dia membawa masalah itu ke dalam sekolah gitu, ke dalam kelas, gitu. Itu kan nggak profesional gitu kan. Maksudnya guru memang kita sebagai urusan pribadi tapi ke bawah ke nah ini itu sekolah. iya, jadi kan iya, kita sebagai manusia kan punya masalah kan, tapi ketika kita punya masalah dan masuk ke dalam kelas, di situ profesional kita tuh diuji gitu. Jangan sampai masalah-masalah yang ada di rumah, di luar sekolah itu kita bawa ke dalam kelas. Input outputnya jadi mengajar tidak sesuai ekspektasi, gampang marah, mungkin begitu Bang ya. Keren. Lalu yang terakhir ya, fokus lah ya kalau iya. Nah, sebelum Ihsan dan Bang Sena nanggapi, yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain terampil berkomunikasi, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya atau lingkungan. Jadi guru juga dituntut bagaimana dia dapat bersosialisasi dengan tidak hanya dengan murid ya, dengan satuan-satuan guru, teman seprofesi guru, masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, seperti itu. Tanggapannya Bang Sena, ada mau ditambahkan atau Ihsan juga tentang kompetensi yang harus dimiliki tentang pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial? Sen duluan, Sen. Itu udah cukup menjelaskan sih. Boleh tambahin kayaknya. Nggak ada, udah cukup menjelaskan. Lalu ada yang poin terakhir, ada sertifikasi guru. Gimana Bang, menurut Bang Sena nih ya, apa sih urgensinya guru itu harus mempunyai sertifikasi Bang? Kalau saya sih menilai kalau di posisinya di situasi pendidikan kita, saya sih menilainya urgensinya hanya untuk sertifikasi profesi ya. Jadi gini ya, maaf ya. Di dunia nyatanya adalah ketika ada orang yang menginginkan pekerjaan sebagai seorang guru, maka dia akan meraih sertifikat itu. Mungkin dengan apapun caranya. Ya. Kan? Dengan apapun caranya. Sehingga secara nggak langsung dia juga udah melanggar undang-undang yang menetapkan bahwa seorang guru itu harus mempunyai kepribadian unggul di awal tadi kan, kualifikasinya. Ya. Itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya sertifikasi ini incerannya adalah untuk menetapkan seorang guru ini kompeten, mempunyai kompetensi yang mapan sebagai seorang pendidik, lah kenyataannya guru era 80-an itu tidak disertifikasi, kenyataannya kan pada berhasil, bahkan mereka bisa mengajar di luar negeri gitu. Jadi untuk situasi pendidikan kita sekarang, sertifikasi sih menurut saya hanya sebagai prasyarat ya. Tapi bagaimana kita bisa menilai guru itu ahli atau tidak? Nah itu tuh yang harus dicari tahu nih oleh pemerintah. Dan tentunya itu bukan sekedar diuji diadakannya sekolah. Iya, lah sekarang ujian bisa lewat Google ya nggak?
gitu loh. Kemudian uji kompetensi juga kebanyakan juga kita ya ujian yang sifatnya hanya memancing pengetahuan kita yang umum. Ya. Apakah kita diuji secara profesional gitu kan? Ini bagi aja jadi Nggak poinnya, juga gitu. apakah proses sertifikasi ini berjalan dengan fair atau tidak bang ya? Kalau kita Nah dengar itu itu fairnya kan, dia harus. nah ya soalnya banyak yang kita dengar ya asumsi-asumsi bahwa gampang kok kalau dapat sertifikasi, ada jalur bayar orang dalam gitu bang ya. Ya itu juga harus Kenapa Modal, nggak gini? modal. Buat Ini apa itu ada segala ya pelajaran apa? mungkin kita sebagai nantinya sebagai guru profesional juga, ini pendapat kita kan tentang proses sertifikasi, tapi mau tidak mau kita kan harus Betul. harus mengikuti Harus proses yang ada. iya. Nah itu Sistem karena itu sistem ya. kita harus mengikuti sistem yang ada bang, seperti itu. Kita lanjut Betul. naik ke slide Next. selanjutnya. Nah ini tujuan-tujuan sertifikasi. Yang pertama, mencetak calon pendidik qualified dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pendidik untuk meningkatkan kualitas sekolah. Jadi dengan adanya sertifikasi diharapkan guru-guru itu dapat dan berkompetensi dan berkualifikasi, dan dengan adanya guru berkompetensi itu akan meningkatkan kualitas sekolah seperti itu. Hal yang kedua, menentukan tingkat kelayakan pendidik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Jadi tujuan sertifikasi ini juga sebagai standar bang, bagaimana pendidik itu Standar layak. seorang guru. Nah, standar seorang guru layak nggak buat dalam mendidik ya kan, walaupun kita agak konten, walaupun kita agak konten sama standar ini bang ya. Ya, tapi kan mau tidak mau kan bang, kita harus mengikuti sistem yang ada. Ikut sistem itu betul. Ya, yang ketiga, memperoleh gambaran tentang kompetensi pendidik yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dengan adanya sertifikasi ini, guru-guru, apalagi guru-guru yang fresh graduate, guru-guru yang mengikuti sertifikasi ini dapat ini bang, ilmu-ilmu bagaimana tentang pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi ibaratnya basicnya bertambah gitu bang. Ya ibarat pemain bola tuh dengan adanya sertifikasi, skillnya nambah, agility-nya nambah, gitu. Mungkin tingkat kebugarannya nambah seperti itu bang. Duitnya nambah. Ya. Oke. Duitnya nambah, itu pasti lah. Ya. Jadi, gaji meningkat. Jadi itu tiga tujuan sertifikasi. Ini teman-teman, waktu kita tinggal 5 menit lagi kan, mungkin kita agak singkat-singkat dikit lah. Oke, siap. Nah, yang terakhir ada fungsi sertifikasi, ada fungsi pengetahuan. Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan kompetensi pendidik pilihan. Yang kedua ada untuk akuntabilitas, yakni agar pendidik dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga untuk kepentingan pengembangan, yakni agar pendidik dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil sertifikasi ini. Jadi guru yang mengikuti sertifikasi ini akan mendapatkan basic tiga ini bang, yaitu basic pengetahuan, basic akuntabilitas dan pengembangan. Jadi guru mendapat pengetahuan bagaimana dia dalam mendidik, dalam mengajar di sekolah gitu. Yang kedua ada mendapat basic akuntabilitas, yaitu guru dapat mempertanggungjawabkan pengajarannya di dalam sekolah. Yang ketiga ada basic pengembangan, yaitu yang tadi saya bilang pengembangan dalam segi strategi pembelajarannya, segi komunikasinya, segi kecakapannya, segi pengetahuannya, segi kedalaman ilmunya, dan seperti itu bang. 4 menit lagi bang, ada yang bertambahkan bang? Gimana tentang guru cukup yang harus sih. Paling itu tadi tentang sertifikasi. Kalau saya pribadi ya kalau tidak mengikuti sistem saya tidak setuju sebenarnya. Iya betul. 4 menit Karena lagi sistem bang. Ya. Ada tambahan lagi bang? Jun deh, mana Jun? Saya cukup. Udah. Ya. Jelas ya. Ya. Teman-teman yang nonton video ini, kalau kurang jelas nanti kita diskusikan lah. Mungkin ada tambahan lagi dari dosen pengampu kita. Diskusikan di lapangan lah ya. Kita ada dosen pengampu kita yang lebih mengetahui mendalam tentang sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi ini. Dan kualifikasi. Ya. Terakhir bang, kata penutup bang tentang guru. Baik, kalau sisi kata penutupnya mungkin sebagai guru kita harus mengunggulkan poin-poin tadi, itu kepribadian, kemudian wawasan, dan yang terpenting adalah
bagaimana kita membangun komunikasi sekreatif mungkin agar kita bisa menyampaikan ilmu dengan baik kepada siswa-siswa kita. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari kita cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang video kita buat ini, maklum ya. Kita for your information, kita buat video ini dari jam 9. Udah malam banget, mungkin konsentrasi agak terganggu. Udah buyar. Bikin video mepet. Dan sinyal ya, pengaruh sinyal. Ya, pengaruh sinyal. Hambatnya sinyal, aduh. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada sinyal itu. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kurangnya nanti cukup paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Mungkin kurangnya nanti bisa kita diskusikan di dalam forum ya. Kita diskusikan oleh dosen Bunda Rika Sadia yang lebih penting, yang lebih mendalami ilmunya. Ya, seperti itu. Ya. Itu aja sih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.